Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 19. Sudah ketemu semua, saudara-saudara? Baik, kalau sudah, mari kita baca 3 ayat ini dengan bersuara yang keras. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini di ayat 17 dikatakan berdoalah tanpa henti-hentinya. Mungkin kita akan bertanya, lah kalau berdoa tanpa henti, kapan bekerjanya? Sebetulnya yang dimaksud dari berdoa tanpa henti, itu tidak lain adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap ada dalam roh doa. Pikiran kita tidak ngelantur ke sana kemari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata doa seperti yang pernah saya sampaikan bahwa bahasa Ibrani itu bahasa yang memiliki kedalaman yang sangat luar biasa. Doa itu bahasa Ibraninya adalah tefila. Tefila itu adalah orang yang benar-benar mengandalkan kehidupan sepenuhnya di dalam Tuhan, selalu dalam roh doa. Artinya sekalipun saudara bekerja, bukan berarti saudara tidak bisa berdoa. Kenapa saya berulang kali mengatakan, tidak ada salahnya kan ketika kita sedang sibuk-sibuknya tinggalkan ruangan sejenak barang 1-2 menit. Saya rasa 1-2 menit tidak akan bisa membuat saudara rugi. Tetapi 1 dan 2 menit ini kita berpaling kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lihatlah bisnisku lancar luar biasa. Aku mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Engkau yang telah Engkau berikan. Melalui doa, saya percaya kehidupan bisnis saudara bukan semakin merosot, tetapi semakin meningkat. Tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Cuman sayang belum semua yang diceritakan saudara. Pada waktu perjalanan dari Magelang ke Purworejo, wah kok Ali banyak cerita hal-hal yang luar biasa dahsyat. Dari mulai perekonomian dinaikkan Tuhan luar biasa, saudara bayangkan saja orang jual oli, tidak tanggung-tanggung olinya oli yang kelas tinggi punya saudara. Orang-orang itu paling bisa jual ya 1 bulan paling cuma 3-4 drum, dia bisa sampai ratusan drum. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu karena apa? Dia mau mengandalkan Tuhan. Dan saya jujur saya salut karena dia berani menanggalkan gengsinya. 9 tahun tinggalkan gereja ini. Karena dia menganggap bahwa pemberitaan nama Yahweh itu menyesatkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dalam dia mengikuti satu gereja, waktu gembalanya ditanya, tahu nggak nama Yahweh? Oh tahu, kenapa tidak diberitakan? Wah nanti dulu. Langsung di situ Roh Kudus menyadarkannya. Dan dia menganggap bahwa gembala-gembala yang tahu kebenaran dan tidak menyampaikannya itu munafik, saudara.
itu kebohongan, membohongi jemaat. Akhirnya dia kembali lagi. Dan dia berani mengakui bahwa aku memang salah dulu. Belum mempelajari lebih dalam, tapi akhirnya dia kembali. Yang penting Tuhan tetap selamatkan Ko Alip. Nah saudara yang terkasih, hal yang menarik adalah kalau Ko Alip ini selalu ingin belajar untuk nyontoh apa yang saya ajarkan. Sehingga bisnisnya bukan semakin menurun tetapi semakin naik. Nah saya memberikan penerangan secara simpel, sederhana, yaitu dengan berdoa. Kalau kita melihat kata berdoa yaitu tefila, saudara, saya akan coba untuk ambil tiap huruf. Ternyata itu masih ada kaitannya dengan doa. Maka saya katakan bahwa bahasa Ibrani itu merupakan bahasa yang luar biasa dalam. Mari kita akan coba untuk melihat huruf per huruf dari kata tefila ini dari sisi pandang orang Ibrani. Yang pertama adalah tau. Apa sebetulnya huruf tau itu saudara? Kita mengenal kata alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Tetapi alfa omega tidak memiliki kedalaman bahasa sedalam bahasa Ibrani. Tapi kalau alef dan tau, tau itu huruf yang terakhir. Ternyata huruf tau itu artinya adalah tanda, artinya juga sempurna. Dan kalau kita melihat pada waktu zaman Nabi Yehezkiel, di sana diceritakan ada orang yang hidupnya selalu berkeluh kesah. Dan orang yang hidupnya selalu berkeluh kesah ini harus diberi tanda di dahinya. Dan orang yang diberi tanda di dahinya, dia yang diselamatkan. Mari coba kita lihat sejenak saudara, di dalam kitab Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-9. Dan kita membaca ayat yang keempat, dikatakan, dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengah-tengah Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Kemudian ayat yang ke-6, kamu akan membunuh orang-orang tua, orang-orang pilihan, anak-anak gadis, dan anak-anak kecil dan wanita-wanita. Binasakanlah semuanya. Namun terhadap setiap orang yang memiliki tanda, jangan mendekatinya. Dan mulailah dari tempat kudusku. Dan mereka mulai dengan tua-tua yang ada di depan bait suci. Bapak ibu saudara yang terkasih, dari dua ayat yang kita baca ini saja, kita sudah bisa melihat ada sebuah kisah di sana. Yaitu orang-orang yang hidupnya diwarnai dengan berkeluh kesah. Orang yang hidupnya berkeluh kesah, sekalipun dia sudah berdoa, doanya tidak akan pernah bisa tembus sampai kepada Bapa Yahweh. Jadi hari ini pertimbangkan, apabila saudara memiliki komitmen, aku akan menjadi seorang pendoa, tetapi hidup kita diwarnai dengan berkeluh kesah, maka hidup kita akan hancur. Karena orang yang berkeluh kesah, saudara, itu adalah orang yang berenergi negatif. Kita tahu bahwa huruf tau atau tamim, Yesua pernah berkata, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi orang yang tidak berkeluh kesah, yang hidupnya diwarnai di dalam roh doa, orang itu bisa disebut sebagai orang yang sempurna. Dan saya yakin perjalanan hidup saudara akan selalu memancarkan energi positif
dimanapun kita berada, berkat mujizat-mujizat besar akan tertarik mendekati hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita diwarnai dengan keluhan, diwarnai dengan caci maki, kemarahan setiap hari, jangankan rezeki mendekati kita, menjauh itu iya saudara. Mari kita akan coba bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita dalam menjalani hidup kita masih diwarnai dengan komplain, masih diwarnai dengan keluhan? Keluhan atau komplain itu sebetulnya adalah energi negatif yang sangat mengerikan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bemidbar, mari kita buka kitab Bemidbar pasal 14 saudara. Kitab Bemidbar pasal 14, kita akan membaca mulai ayat yang ke-11. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka. Tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada mereka. Kalau saudara melihat di ayat ini, Tuhan tidak suka ternyata dengan orang-orang yang hidupnya mengeluh. Tidak punya uang, mengeluh. Berkatnya kurang, mengeluh. Apa yang diinginkan belum terwujud, mengeluh. Itu kan energi negatif saudara. Karena sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa dengan kita bersukacita dan bersyukur, kita terus naikkan dalam roh doa, maka energi negatif kita, energi yang gelap itu akan berubah menjadi energi yang terang. Dan mujizat-mujizat Tuhan akan selalu datang dalam hidup kita. Saudara, mengeluh itu menunjukkan keraguan kita pada kemampuan Tuhan. Sekali lagi, mengeluh adalah keraguan kita untuk mempercayai bahwa Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan yang ajaib. Kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan di kitab Bemidbar pasal 11 ayat 1 sampai 10, kita tidak usah baca semuanya. Saudara akan menemukan di sana bangsa Israel yang hidupnya selalu bersungut-sungut. Saya ambil satu contoh saja di ayat yang pertama, di sana dikatakan ya di kitab Bemidbar atau Bilangan, dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahweh. Dan Yahweh mendengar dan menyalalah murkanya. Lalu api Yahweh menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Sekarang coba kita renungkan sejenak saudara. Kalau kita komplain, kita bersungut-sungut, itu saja Tuhan mendengar, apalagi kalau kita bersyukur. Kira-kira Tuhan dengar atau tidak? Oh pasti dengar saudara. Apakah kita akan memberi energi negatif kepada Tuhan? Seharusnya kita tahu bahwa mengeluh itu bukan jalan keluar. Apakah dengan mengeluh berarti langsung terjadi perubahan? Oh tidak sama sekali. Bikin jengkel Tuhan itu malah iya saudara. Jadi hari ini saya membawa satu pesan pada poin huruf Tau, agar hidup saudara jangan diwarnai keluhan. Amin. Saudara yang terkasih, mengeluh itu sebetulnya adalah menunjukkan ketidakmampuan kita melihat rencana Tuhan di depan kita. Kita tidak tahu saudara. Kalau kita perhatikan juga berhentinya mana di padang gurun, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tetapi Tuhan memiliki rencana agar bangsa Israel bisa hidup kaya raya. Kalau mana
Memang mereka enak, bangun pagi tinggal ambil, tinggal makan, saudara. Tetapi ingat, mana itu kemampuannya hanya 1 hari saja. Kalau sudah besok, tidak bisa dimakan karena mana itu banyak ulatnya. Tetapi sekarang Tuhan menghentikan mana. Tapi sayang sekali bangsa Israel saat Tuhan menghentikan mana, disalahartikan. Mereka komplain lalu berkata, kenapa mana ini berhenti? Engkau tidak sayang lagi kepadaku. Engkau tidak lagi memberi aku makan. Sebetulnya dengan berhentinya mana, Tuhan itu hendak mengajarkan agar engkau tidak perlu mengambil tiap hari, umurnya cuma 1 hari. Tetapi engkau bisa bercocok tanam. Tenagamu bisa kau pergunakan untuk bercocok tanam. Sehingga ketika nanti terjadi panen raya, kamu bisa menikmati berkat bukan hari lepas hari, tetapi bisa berkelimpahan. Cuman sayangnya bangsa Israel tidak paham sih soalnya. Ada sesuatu yang dihentikan sebentar, langsung marahnya dulu nomor 1. Di sini ada nggak kira-kira saudara? Begitu bangun pagi belum apa-apa, marahnya dulu, nyolot dulu, suaranya sudah nggak enak didengar. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Coba siapa yang jujur angkat tangan. Lu tadi katanya ada banyak. Oh bagus, di belakang ada yang angkat tangan. Tapi sayang 1, saya katakan ibu jujur. Berubah dan Bapak Yahweh akan memberkati semakin berlimpah. Tadi saya mendengar, telinga saya ini salah atau benar ya kira-kira? Katanya banyak saudara, tapi kok disuruh angkat tangan gak ada yang angkat tangan. Jangan-jangan telinga saya salah mendengar. Coba saya mau tanya sekali lagi, ada nggak di sini yang komplain tiap hari marah melulu? Ada nggak? Oh tidak ada, puji Tuhan. Sekarang berubah semua. Haleluya, amin. Ya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Berani saudara ngomong, saya bebas dari nyolot-nyolot tiap hari. Berani saudara ngomong begitu? Ya setidak-tidaknya hati nurani saudara pasti menegur. Kamu kan yang seperti itu? Sekarang saudara akui saja suara hati saudara yang berkata, iya itu aku dan hari ini aku mau berubah. Amin. Coba sekarang ini kita hidup dalam dunia yang serba ekstrim loh saudara. Cuaca saja ekstrim loh. Masih panas terik, hanya dalam hitungan 5 menit hujan besar, ekstrim sekali. Dunia bisa ekstrim, hidup kita pun juga harus ekstrim. Kalau hidup kita ekstrim, berkatnya pun datangnya secara ekstrim. Amin. Hari ini engkau boleh tidak punya uang, tetapi ketika engkau keluar, Bapak Yahweh sanggup memberkati engkau dengan berlimpah. Haleluya. Tapi jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Itu rahasianya saudara. Ya, kita harus tahu rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Karena orang yang mengeluh itu pikirannya selalu mundur ke belakang. Sama seperti bangsa Israel. Emangnya di sini tidak ada kuburan? Enak saja ngomong seperti itu saudara. Harusnya bersyukur loh. Lebih baik kamu menderita sebagai orang bebas daripada kamu menderita sebagai budak. Harusnya bersyukur. Wong dipimpin oleh Tuhan untuk hidup lebih enak kok tidak mau saudara. Pikirannya selalu ke belakang. Apalagi ketika berhadapan dengan lautan Kolsom. Kamu mau kubur aku di padang gurun, sekarang di depanku ada lautan. Itu kan logika. Sekali lagi Tuhan kita tidak bisa dijangkau dengan logika. Kalau saudara hari ini tidak punya uang lalu saudara merekayasa dengan logika, tidak mungkin bisa. Karena Tuhan sanggup memberkati engkau dengan cara yang dahsyat lebih dari apa yang dapat saudara pikirkan.
Kalau saya memiliki kepercayaan dan iman seperti itu, hari ini engkau boleh tidak punya uang, tetapi ketika engkau keluar, Tuhan sanggup memberkati engkau dengan sesuatu yang dahsyat yang takkan pernah engkau sanggup bayangkan. Itu Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, mengeluh itu sama saja menghambat datangnya mujizat Tuhan yang sudah siapkan melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Saya pernah mendengar sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata, saudara, yang saya naikkan sebagai ilustrasi bahwa orang mengeluh itu karena dia tidak tahu rencana Tuhan. Yang jelas begini, saudara, kalau kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah dan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, percayalah engkau akan mendapat imbalan kasih dari Bapa Yahweh lebih dari apa yang dapat kau kasihi atas Dia. Ada satu kisah dari seseorang yang bercerita kepada saya. Ada seorang remaja yang waktu itu jatuh cinta dengan seorang perempuan. Remaja putra memiliki rasa cinta, tertarik dengan seorang wanita. Dia menjalin hubungan cinta itu cukup lama, saudara. Tetapi tiba-tiba sang perempuan ini, si wanita ini mengenal pria lain. Dan pria lainnya ini lebih kaya, lebih ganteng, lebih kaya. Lalu si wanita ini akhirnya dia mengambil sikap untuk meninggalkan si pria, saudara. Si wanita ini berkata, maaf sayang, aku tidak bisa lagi sama kamu. Mohon maaf, karena kalau denganmu rasanya masa depan kita akan sulit nanti. Kamu pekerjaannya juga pas-pasan seperti itu. Sementara aku kan seorang perempuan yang butuh alat make up, butuh macam-macam. Saya rasa belum lagi nanti kalau anak kita lahir, kita akan mengalami kesulitan. Jadi mohon maaf, demi untuk kebahagiaan kita bersama, izinkan untuk saya meninggalkanmu. Saya jujur, saya tinggalkan kamu. Karena saya sudah mendapatkan seorang pria yang lebih menjanjikan untuk masa depan. Kira-kira kalau ada orang yang dibegitukan bagaimana, saudara? Perasaannya kira-kira seperti apa? Sakit enggak? Halo? Walah, sakitnya itu minta ampun ya, saudara. Kita mungkin berkata, aduh kurang ajar, waktu saya sudah begitu lama dibuang sia-sia. Wah, sudah banyak ongkos yang saya keluarkan ditinggalkan begitu saja. Sakitnya luar biasa, saudara. Dan akhirnya si gadis ini menikahi seorang pria pegawai bank yang sudah memiliki mobil. Dan sang pacar otomatis apa? Frustrasi dia. Saat terjadi frustrasi, dia berkata seperti ini sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak sayang sama aku. Mengapa aku sudah menjalin cinta kepadanya? Aku sungguh-sungguh mencintai, bahkan seluruh hidupku aku serahkan kepadanya. Tetapi kenapa sekarang pacarku meninggalkan aku begitu saja? Sakitnya luar biasa, Tuhan. Aku sepertinya sudah tidak ingin hidup lagi. Apalagi melihat, mendengar, bahkan mendapat undangan pernikahan dari sang mantan, saudara. Wah, itu menyakitkan luar biasa. Sementara pacarnya dulu dia sedang bersukacita dengan pria lain. Dia menderita hebat, batinnya tertusuk. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara, beberapa bulan kemudian, terdengar satu berita kalau mantan pacarnya ini ternyata menderita penyakit kulit yang sangat serius. Seluruh tubuhnya ini melepuh, saudara. Dan ternyata karena suaminya itu adalah orang yang berada, maka diobatkan ke luar negeri. Tapi dokter di luar negeri berkata,
Ini penyakit yang cukup aneh. Dia harus memakai kosmetik atau alat kosmetik dan obat-obat yang mahal sekali. Dan disitulah sang suami akhirnya seluruh kekayaannya, mobilnya harus dijual, rumahnya harus dijual, sementara kekayaan yang dia miliki habis untuk mengobati sang istri, saudara. Lalu karena sang suami ini akhirnya tidak punya uang lagi, apa boleh buat? Karena dia bekerja di bank, dia merekayasa angka di sana, sehingga dia bisa mengambil dana yang cukup besar untuk mengobati sang istri. Tetapi sayangnya ketahuan, saudara. Dan akhirnya sang suami ini harus masuk ke penjara. Sementara sang istri, dia masih tetap sakit. Disinilah kemudian sang pria yang tadi ditinggalkan, dia berkata, Tuhan terima kasih, untung aku tidak jadi menikah dengan pacar saya ini. Kalau menikah, saya pun bisa habis-habisan. Saudara yang terkasih, Tuhan itu memiliki rencana-rencana besar untuk hidup saudara. Tuhan punya rencana-rencana yang dahsyat untuk hidupmu. Tetapi sayangnya kita tidak mengetahui. Sehingga karena kita tidak mengetahui, kita merekayasa menafsir-nafsirkan sendiri. Itulah sebabnya, kalau kita menjadi seorang pendoa, hal yang pertama adalah jangan pernah kita mengeluh. Sekarang huruf yang kedua. Tadi huruf apa? Tau. Sekarang huruf P. Apa itu huruf P, saudara? Huruf P itu adalah digambarkan sebagai mulut. Itu huruf P. Di dalam kitab 1 Kefas 3 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, para suami dengan cara serupa ketika hidup bersama dalam kebijaksanaan haruslah menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan supaya apa? Doa-doamu tidak terhalang. Apa arti huruf P di sini? Adalah mulut kita harus kita jaga, terutama cara berbicara kepada istri. Ada orang yang kalau berbicara kepada istri bentak-bentakan, saudara. Ada orang yang kalau dengan istrinya, kalau dia belum membentak, itu belum mantep rasanya, saudara. Ada enggak di sini yang kalau ngomong sama istri itu kuasarnya minta ampun, saudara? Ada enggak? Oh, tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Ya, saya tahu itu. Tidak ada yang ngaku. Kalau ngaku kan malu di depan orang banyak, saudara. Tapi mengaku saja di hadapan Tuhan. Tuhan, itu aku loh Tuhan. Aku kalau sudah membentak istri, puas rasanya. Itu aku. Ingat saudara, doamu terhalang. Hati-hati saudara. Jangan dumeh suami itu kepala keluarga, lalu semena-mena. Kalau sudah membentak istri, waduh, itu rasanya sudah jadi jagoan nomor 1. Ingat, doa kita terhalang loh saudara, main-main loh. Dikatakan penghalang doa adalah tidak menghargai istri, membentak, mencaci, menghina, melecehkan. Tetapi saya juga perlu memberitahu kepada para istri, ketika engkau sedang direndahkan, sebetulnya posisimu ada di atas mereka. Kenapa? Kalau kita sudah rendah, tidak mungkin orang bisa merendahkan lagi kita, saudara. Betul enggak? Karena kita posisinya ada di atas, ya harus direndahkan. Itu tanda bahwa kita ada di atas. Jadi
Kalau saudara dicaci maki, dihina, direndahkan, ingat baik-baik, posisimu lebih tinggi dari orang yang merendahkan engkau. Amin. Dan yang kedua, ketika engkau sedang dihina, ketika engkau sedang direndahkan, itulah saatnya engkau menubuatkan sesuatu yang dahsyat. Maka orang-orang yang seperti itu akan terjadi mujizat besar. Sekali lagi, orang yang sedang dihina, sebetulnya alam rohnya itu terbuka lebar. Tapi sayangnya orang kadang tidak paham ini. Sehingga ketika dia dihina, dia balas menghina. Bila perlu lebih jahat lagi kata-katanya, saudara. Saudara pernah menonton film, dulu saya pernah nonton film waktu saya kecil, judulnya Ratapan Anak Tiri, saudara. Waduh, saya nonton film ini, sepanjang saya nonton isinya nangis melulu. Si anak tiri ini dihina, dilecehkan, tetapi akhir hidupnya anak ini justru menyelamatkan orang yang menghina. Saya sering melihat peristiwa-peristiwa yang sama, bukan hanya dalam film, tetapi di mana-mana. Ada orang yang punya anak, katakanlah ada punya anak 5 atau anak 3, tapi karena ada satu anak yang mungkin memiliki sedikit kekurangan, dihina, dilecehkan, tetapi justru yang hidupnya makmur adalah orang yang dilecehkan. Dan saya beritahu saudara, ketika engkau sedang dilecehkan, ada tangan Tuhan yang siap untuk membela hidup saudara. Yang berikutnya, beri kesempatan untuk Tuhan menjadi pembelamu. Oleh karena itu, kalau saudara sudah mengambil sikap, aku akan menjadi seorang pendoa, dimanapun aku berada, aku akan menjadi pendoa. Saudara sedang setir, roh doa saudara naik. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur Engkau memberi kemampuan kesehatan, aku bisa setir mobil, aku bisa nikmati pemandangan-pemandangan yang indah, aku bisa menghirup udara segar, bahkan aku bisa punya mobil, aku bersyukur. Kadang kita nggak sampai sejauh itu, saudara. Dan kalau kita bisa melihat bahwa segala perjalanan hidup kita, itu kita melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan jauh lebih memberkati dari hari-hari sebelumnya. P atau mulut, itu juga berbicara agar supaya kita berhati-hati dengan ucapan kita. Kadangkala kalau ada orang yang melakukan perzinahan, sepertinya kita terlalu merendahkan mereka, saudara. Wah, orang kok berbuat seperti itu, tapi saya beritahu, sebetulnya orang yang tukang gosip itu dosanya lebih besar dari dosa perzinahan. Kenapa? Karena dosa perzinahan itu urusannya pribadi orang itu dengan Tuhan. Tetapi dosa gosip, daya rusaknya lebih besar, saudara. Lebih besar. Kalau misalnya saya mendengar ada seseorang yang terkenal melakukan perzinahan, buat saya itu urusan mereka sendiri. Tapi kalau orang menggosipkan, wah itu tajamnya luar biasa. Itu yang disebut dengan ucapan yang jahat. Daya rusaknya itu jauh lebih hebat. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga mulut dan lidah kita. Jangan gampang kita menjadi penggosip. Karena penggosip itu sama saja kita menempelkan virus kanker di orang lain. Coba saya ambil contoh, ketika kita sedang akrab seperti ini. Kita kan akrab ya, di gereja ini gak ada keributan. Tapi coba ada satu orang saja yang berusaha menghembuskan sesuatu yang negatif, lalu berbicara ke sana kemari, maka energi kanker rohani itu akan menyebar kemana-mana. Kebencian demi kebencian,
kecurigaan demi kecurigaan akan bermunculan, dan itu dosanya lebih mengerikan, saudara. Hati-hati. Karena kalau kita melihat orang yang digosipkan atau orang yang mendengar gosip, itu bisa memunculkan antipati. Bahkan bukan cuma itu saja, tetapi bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan kekecewaan. Dan setelah itu, setan akan bekerja. Karena kekecewaan itu adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh setan untuk menghancurkan manusia. Penyakit kanker itu mulanya kecil, tetapi bisa semakin hari semakin membesar, dan itu sangat berbahaya sekali. Huruf P berarti kita disuruh untuk menjaga mulut dan lidah kita. Sekarang huruf berikutnya adalah Yod. Yod itu berarti tangan. Dan kata tangan itu membuktikan saat kita mengangkat tangan dalam doa, disitulah Tuhan akan turun tangan, saudara. Tetapi ketika kita turun tangan, Tuhan justru akan angkat tangan. Saudara, maksud arti turun tangan? Turun tangan berarti nangani sendiri dengan kekuatan sendiri. Tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan aku berserah, aku tidak mampu. Tangan kita angkat. Tangan kita adahkan kepada Bapa Yahweh. Saya bilang, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan belakan aku. Maka Tuhan akan turun tangan menjadi penolong dan pembela dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa banyak di antara kita yang sering kali mengandalkan kemampuan diri. Saya sekali lagi memberitahu, ketika saudara berhadapan dengan masalah yang nuansanya ekstrim, saudara harus menghadapi dengan cara yang ekstrim pula. Kalau tidak, saudara hadapi dengan cara-cara yang biasa, saudara tidak akan mampu. Ketika kita tahu betul kekuatan rahasia dari doa, maka dimanapun saudara berada, saudara akan terus memiliki roh doa, selalu melihat dan berharap kepada Tuhan. Makanya pada ayat yang pertama tadi, kita diharuskan berdoa terus menerus. Kata Yod yang berarti tangan, di situ juga memiliki arti berhati-hatilah saat saudara dipuji, karena hanya Dia yang layak mendapat pujian. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri hak Tuhan. Saya beritahu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Tuhan sedang mempersiapkan kesuksesanmu luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Dan kesuksesan saudara itu hanya sejauh doa. Tidak usah ketika nanti kita sukses lalu kita jadi sombong, kita jadi jumawa, kita jadi angkuh. Bahkan dengan teman segereja sudah tidak lagi mau berdekatan. Kalau didekati, wah najis, nanti jadi ketularan miskinnya. Saudara yang terkasih, pagi hari ini sekali lagi saya katakan, di dalam roh saya selalu mengatakan, jemaat Alfa Omega sedang dipersiapkan Tuhan untuk meraih kesuksesan dalam finansial, saudara. Haleluya. Tetapi engkau juga harus mempersiapkan hati. Jangan setelah sukses lalu menjauh dari Tuhan. Banyak loh saudara, orang yang sukses malah jauh dari Tuhan. Tapi saya mau kesuksesanmu tidak akan mengubah hatimu bersama dengan Tuhan. Sama seperti Abraham, dia orang sukses,
Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika hati Abraham bergeser sedikit saja, kecemburuan Tuhan itu langsung muncul. Bahkan Tuhan berkata, ayo persembahkan Ishak untuk aku. Anakmu yang engkau kasihi persembahkan kepadaku. Karena apa? Saya yakin yang tadinya Abraham sejak tidak punya anak, dia sibuk dengan Tuhan. Ketika sekarang ada Ishak, anak perjanjian, anak yang digadang-gadang keluar dari rahim Sarah. Sekarang dia sudah mendapatkannya. Kesibukannya sudah mulai bergeser dan Tuhan menguji Abraham. Saudaraku yang terkasih, orang kadangkala mudah bergeser pandangan dan pikirannya. Ketika miskin, dia bisa bergeser. Ketika kaya, juga bisa bergeser. Ketika miskin, sampai ada pepatah Jawa yang mengatakan, nek wetenge ngelih, pikirane dadi ngalih. Tetapi juga ketika dia kaya, juga bisa bergeser. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi ingat siapa yang memberkati dia. Tapi pagi hari ini, saya ingin mempersiapkan hati saudara. Karena betul selama beberapa bulan ini, hati saya selalu diperintah Tuhan untuk ngomong seperti ini. Karena saya tahu Tuhan punya rencana besar bahwa jemaat Alfa Omega adalah jemaat yang betul-betul akan diberkati secara finansial, saudara. Jadi saya harus persiapkan hati saudara. Jangan sampai saya menubuatkan mujizat dan berkat, tetapi justru membuat engkau jadi jauh dari Tuhan. Itu berbahaya. Kita masuk yang berikutnya, yaitu Lamed. Huruf Lamed. Huruf Lamed itu sebetulnya memiliki gambaran tongkat. Lamed itu tongkat, saudara. Lamed itu juga bisa berarti belajar. Yang artinya kita mau belajar menjadi murid, bukan menjadi pengikut. Pengikut dan murid itu sama-sama ada bersama Yesua. Ketika Yesua ada di Kapernaum, murid dan pengikut ada di sana. Ketika Yesua ada di Yerusalem, murid dan pengikut juga ada di sana. Tetapi ada perbedaan yang spesifik, yaitu murid itu siap diajar. Dia bisa menerima kata-kata Yesua sekeras apapun, tapi berbeda dengan pengikut. Kalau pengikut kesentil sedikit saja, lari dia. Yesua menghendaki agar kita betul-betul menjadi murid, saudara. Saudaraku yang terkasih, kata Lamed itu juga bisa memiliki arti hati. Karena apa? Karena motivasi hidup kita itu akan ketahuan ketika kita ada dalam tantangan. Kita memiliki teman yang betul-betul teman sejati itu ketika kita sedang menghadapi masalah besar. Ketika kita sedang keadaan terpuruk sama sekali, teman sejati dia akan mengangkat, dia akan memberi penghiburan. Tetapi sebaliknya, kalau dia bukan teman sejati, ketika kita sedang terpuruk, kita dihakimi oleh orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu melihat hati. Benar tidaknya hidup kita ditentukan oleh hati. Ini saya kutip kata-kata ini dari seorang rabi Yahudi yang bernama Avraham Aryeh Trukman. Jadi kalau kita melihat sikap hati itu yang menjadi penentu. Makanya selama hati saudara itu melekat dengan Tuhan, enggak pakai alasan saudara. Saya seringkali mendengar banyak orang yang beralasan, memiliki alasan-alasan. Kalau alasannya itu selalu dibuat supaya masuk akal. Tapi sebetulnya tidak masuk akal bagi Tuhan.
Seolah-olah orang harus bisa memahami ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau supaya hati kita betul-betul hanya terpaut kepada Dia. Karena hidup kita di dunia ini adalah Tuhan yang memberikannya dan kita memberikannya untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kenapa doa tidak didengar oleh Tuhan? Kalau kita melihat di sini ya, kata lamet yang berarti juga bisa tongkat, bisa belajar, bisa hati, itu berbicara tentang penjagaan Tuhan atas kita. Kalau kita bicara tentang tongkat, tongkat ini adalah tongkat gembala, saudara. Ibarat seperti seorang yang menggembalakan domba-domba. Ketika dia ada musuh, ada singa, maka sang gembala akan turun tangan. Begitu juga dengan kita. Percayalah, ketika tantangan datang, doa-doa saudara dinaikkan, Tuhan sebagai gembala agung kita yang akan membela kita. Kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita lebih mendengar suara gembala asing dan kita sebagai domba yang nakal suka cari jalan sendiri. Sekali lagi di sini saya menggembalakan jemaat, saya berusaha untuk membawa saudara masuk dalam kebenaran yang hakiki. Percayalah, saya juga butuh keselamatan, saudara juga butuh keselamatan. Saya tidak mau tersesat, saudara tidak mau tersesat. Izinkan saya untuk saya menggali kebenaran firman Tuhan. Saudara doa saja untuk saya, supaya hikmat akal budi Tuhan berikan dan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan disingkapkan keluar. Amin. Kita kerjasama, saudara. Jadi percayalah, kalau ada sesuatu yang saudara tidak jelas, jangan tanya kepada gembala sidang yang lain. Bisa disesatkan, saudara. Karena saya yang khotbah, tanya sama saya. Via SMS boleh, atau langsung juga boleh. Jangan tanyanya sama orang lain. Aku kok kemarin dengar khotbah Pak Lukas kayak gini, benar atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Kamu dibohongi sama Pak Lukas. Mesti begitu, saudara. Karena itu gembala asing. Ya. Kemudian yang terakhir, tepila, huruf He, bahasa Ibrani huruf He itu tidak kebaca. Seperti kata Yahweh, itu kan sebetulnya tulisankan Yahweh, ya, tapi hanya tidak kebaca. Ya, itu pembacaan, cara membaca huruf Ibrani seperti itu. Tefilah, itu membacanya tefila, tapi hurufnya tetap ada, yaitu He. He artinya lihatlah atau behold. Kita mungkin pernah mendengar nama Yahweh, Yod He Waw He. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Behold the nail, behold the hand. Itu berbicara tentang penyaliban Yesua. Maka siapapun yang berani mengganti nama itu sama saja menghapus nama Yesua. Kisah tentang Yesua dihapus. Nah, kata He artinya behold, lihatlah. Kata He juga bisa berarti aspiration atau aspirasi. Kata He juga bisa berarti kisi-kisi. He itu juga bisa berarti hembusan nafas. Jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang yang berdoa, dia bernafas. Orang yang tidak berdoa, tidak bernafas. Dunia alam roh itu sama seperti dunia nyata. Kalau rumah tidak ada jendela, tidak ada kisi-kisinya, tidak ada udara masuk, kita akan penyakitan, saudara. Jadi orang yang tidak pernah mau berdoa, itu sama saja orang yang sedang sakit rohani. Dan rumah yang tanpa kisi-kisi, tidak ada sirkulasi udara, rumah itu tidak sehat. Sama seperti doa adalah oksigen rohani. Jadi
Dimanapun engkau berada, milikilah roh doa setiap saat. Dan lihatlah, kesuksesan bukan saja engkau lihat, tetapi engkau yang mengalaminya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, kita tunduk kepala, tim musik naik ke atas, kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya.